Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamila Zizi Tuko dengan NIM 2304010101068. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan ujian akhir semester untuk mata kuliah Pengolahan Citra dengan dosen pengampu Dr. Fauzia Eskom MSI. Pada kali ini saya mengerjakan UAS-nya menggunakan Google Colab. Berikut merupakan tampilan dari Google Colab-nya. Yang pertama, morfologi operator. Di sini pertamanya akan diimport library yang dibutuhkan untuk pengolahan citra. Setelah itu, kode upload ini digunakan untuk mengunggah file dari komputer pengguna ke lingkungan Google Colab. Setelah itu ada kode di sini CVM MRead. Nantinya gambar di sini tadi akan dibaca menggunakan mode grayscale, kemudian akan dilakukan threshold dengan kombinasi binary dan threshold outsu. Setelah itu, program akan menampilkan hasil pembacaan dari file yang telah dimasukkan. Nah, di sini merupakan gambar originalnya, kemudian di sini dilakukan thresholding binary outsu. Setelah itu, pada kode di sini merupakan kernel yang digunakan untuk pengoperasian pengolahan citra selanjutnya. Ya, terus kemudian ada kode erosion yang digunakan untuk menipiskan bagian tepi objek putih sehingga gambar nantinya akan menghilangkan noise kecil atau memisahkan objek yang saling menempel. Kemudian ada kode untuk dilation digunakan untuk memperbesar atau menebalkan objek putih sehingga bagus digunakan untuk mengisi lubang kecil pada objek atau menyambungkan bagian objek yang terputus. Kemudian kemudian yang ketiga ada opening, yaitu digunakan untuk menghilangkan noise yang berupa titik-titik putih sekitar objek tanpa mengubah ukuran objek. Yang keempat ada closing, digunakan untuk menutup lubang kecil berwarna hitam yang ada pada objek gambar. Setelah itu ada yang kelima, morfologi gradien, digunakan agar hasil gambar akan tampak seperti garis kontur atau tepi pada objeknya. Yang keenam ada top hat. Gambar nantinya akan menghasilkan bagian-bagian kecil yang lebih terang dibandingkan sekitarnya, yang biasanya sulit terlihat pada ukuran yang lebih kecil. Setelah itu yang ketujuh ada black hat, yang menghasilkan gambar yang lebih gelap dibandingkan sekitarnya. Berikut merupakan kode untuk menampilkan semua gambar tadi yang dilakukan pengolahan. Di sini merupakan gambar original dari file ini yang kemudian dibaca menggunakan mode grayscale, kemudian binary ini yang di threshold dengan kombinasi threshold binary maupun threshold outsu. Kemudian ini merupakan hasil dari erosion, di mana citra di sini dari semula binary di sini, kemudian diinvert, maka gambarnya nanti yang putih di sini akan diubah menjadi hitam dan yang putih di area wajah akan menjadi hitam pula. Sebaliknya, area kerudung yang semula di binary berwarna hitam akan menjadi putih. Sehingga pada bagian wajah yang semula nanti ini dihaluskan, tampak lebih halus, akan lebih kasar pada proses erosion. Kemudian ada dilation, hasil dari citra yang area semulanya pada erosi memiliki citra yang putih sedikit. Kemudian pada dilasi, maka citra area putihnya akan melebar, sehingga beberapa lubang kecil akan tertutup warna putihnya. Kemudian di sini pada gambar hasil opening, di sini merupakan hasil citra binary yang noise kecil-kecilnya di sekitar objeknya sudah dihilangkan, sehingga tampilannya akan tampak lebih bersih dan tanpa mengubah bentuk utama citra dari binary di sini. Setelah itu untuk closing,
Flowsing di sini merupakan kombinasi dari dilasi yang diikuti oleh erosi, sehingga lubang-lubang kecil yang berwarna hitam pada objek nantinya akan tertutup. Nah, hasil citranya lebih terlihat halus seperti gambar pada binary-nya. Setelah itu ada hasil dari gradient. Di sini menampilkan garis tepi atau kontur pada objeknya saja. Kemudian ada top hat. Hasil citranya akan menonjolkan detail-detail kecil yang lebih terang dari sekitarnya. Kemudian untuk hasil black hat-nya, citra akan menonjolkan detail-detail kecil yang lebih gelap dari sekitarnya pada citra inverse. Kemudian ada kode untuk smell detection. Pada awal kode di sini, saya melakukan instalasi untuk memuat model hair cascade. Karena di sini saya sudah coba menginstal hair cascade classifier-nya, maka di sini ada warningnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa hair cascade ini sudah ada dengan versi 4.10.0. Nah, program akan melanjutkan mengimport library, kemudian dilakukan mengupload foto dari komputer pengguna yang nantinya akan disimpan di dalam variabel file name. Setelah itu pada kode load cascade digunakan untuk memuat dua model hair cascade untuk mendeteksi wajah dan senyum. Yang keduanya nantinya dimuat pada file XML bawaan dari OpenCV. Kemudian pada read the image nantinya foto akan dibaca menggunakan fungsi cv.imread dan dimasukkan ke variabel frame. Setelah itu nanti program akan mengubah format gambarnya dari BGR ke grayscale. Nah, setelah itu tahap selanjutnya ada detection phase, di mana kode ini berfungsi untuk mendeteksi lokasi wajah pada gambar. Kemudian di dalam setiap wajah yang ditemukan, akan dilakukan pencarian lebih lanjut untuk mendeteksi apakah ada pola senyum, lalu keduanya ditandai dengan kotak berwarna berbeda pada gambar asli sebagai hasil visualisasi deteksinya. Nah, berikut merupakan hasil dari smell detection di sini. Nah, hasil pada semua proses smell detection, gambar di sini menunjukkan kombinasi antara hair cascade untuk wajah dan senyum dapat bekerja dengan baik pada kondisi pencahayaan yang terang dan posisi wajahnya yang menghadap ke kamera. Nah, ekspresi wajah yang senyum lebar dengan gigi yang terlihat dapat dideteksi oleh program karena hair cascade dilatih untuk mengenali kontras antar gigi dan mulut yang terbuka. Nah, latar belakang dari gambar tidak mempengaruhi hasil objek deteksi karena wajah menjadi objek yang paling dominan pada kode di sini. Setelah itu ada proses image segmentation, di mana pertamanya akan dilakukan pemuatan library, kemudian diunggah file dari komputer pengguna. Setelah itu, gambar akan diubah menjadi yang semula citra BGR, kemudian diubah menjadi citra grayscale. Kemudian program akan menerapkan Gaussian blur untuk menghaluskan citra dan mengurangi noise, sehingga proses thresholding yang akan dilakukan menjadi lebih stabil dan tidak sensitif terhadap noise-nya. Kemudian program selanjutnya akan mengubah citra menjadi binar dan citra akan dilakukan inverse, sehingga
hasil citra yang ditampilkan kebalikan dari biner. Kemudian akan ditampilkan, program akan menampilkan pada gambar di bawah ini. Berikut merupakan inverse-nya dari biner. Kalau biner tadi, yang latar belakangnya itu putih, kemudian wajah putih, tetapi di bagian kerudung dan pakaian menjadi hitam. Karena ini sudah di-inverse dengan kode di sini, maka akan menjadikan gambar tampak seperti ini. Kemudian kode untuk closing di sini merupakan proses yang digunakan untuk menutup lubang-lubang kecil berwarna hitam yang ada dalam objek putih, sekaligus dapat menyambungkan bagian-bagian pada objek yang terputus akibat noise. Kemudian pada kode ini akan dilakukan closing untuk menyaring objek berdasarkan ukuran untuk menghilangkan noise-noise kecil yang masih tersisa pada proses closing. Kemudian pada kontur yang luasnya kurang dari 1000 pixel akan diabaikan dan tidak akan digambar ke citra hasilnya. Kemudian pada kode di sini merupakan proses pembersihan akhir pada segmentasi dengan melakukan opening untuk merapikan sisa noise kecil yang dihasilkan setelah proses kontur. Nah, untuk erosion di sini digunakan untuk mengembalikan objek yang sempat membesar karena proses dilasi. Kemudian pada final result, gambar akan menjadi lebih proporsional dan mendekati ukuran asli, tetapi bersih dari noise kecil yang mengganggu. Setelah itu, program akan menampilkan gambar hasil dari segmentasi di sini. Nah, hasil segmentasi menunjukkan bentuk siluet, kepala, dan bahu seseorang dari objek foto asli yang diberikan. Nah, area putih menggambarkan keseluruhan objek, kepala dan bahunya. Sementara latar belakang di sini berwarna pekat menunjukkan area berhasil dipisahkan dari background-nya. Sekian presentasi untuk UAS mata kuliah pengolahan citra yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.